Selamat pagi semuanya, selamat bergabung dalam sesi ketiga program MOOCs kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Grisadel Fasutanto, MPC SPGK Konsultan, sebagai narasumber pada pekan ini, di mana kali ini saya akan membahas mengenai nutrien spesifik yang berperan dalam tata laksana obesitas. Setelah menonton video ini, teman-teman dapat bergabung di dalam forum diskusi untuk berbagi atau berdiskusi bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai serat, probiotik dan prebiotik, serta penggunaan pemanis buatan atau artificial sweetener. Serat mengacu pada karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia, lignin yang utuh, dan intrinsik di dalam tumbuhan. Serat dapat meliputi selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, gam, beta-glukan, fruktan, dan pati resisten. Sedangkan serat fungsional terdiri dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna, yang diisolasi, diekstraksi, atau diproduksi, yang mana telah terbukti memiliki efek fisiologis menguntungkan pada manusia dan biasanya ditambahkan ke dalam makanan atau suplemen. Dan serat total itu adalah mengacu pada serat yang ada di dalam makanan ditambah serat fungsional yang telah ditambahkan ke dalam makanan. Berdasarkan karakteristiknya, serat terbagi menjadi yang pertama adalah serat rantai pendek yang memiliki sifat larut dalam air dan dapat difermentasi. Kemudian ada juga serat rantai panjang yang dapat bersifat larut dalam air dan dapat difermentasi, larut menengah dapat difermentasi, atau tidak larut namun dapat difermentasi secara perlahan, dan yang terakhir adalah tidak larut dan tidak dapat difermentasi. Serat larut yang dapat difermentasi antara lain didapatkan pada fruktan, pektin, beta-glukan, gam, dan fisilum. Sedangkan serat yang tidak larut antara lain adalah lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Dan serat yang tidak dapat difermentasi bisa didapatkan dari lignin dan selulosa. Kemudian berdasarkan kelarutannya, terbagi menjadi serat yang tidak larut dan serat yang larut. Untuk serat larut, artinya adalah larut di dalam air panas dan dapat terbagi menjadi rantai pendek maupun rantai panjang. Contoh yang rantai pendek adalah FOS atau fructooligosaccharides dan GOS atau galactooligosaccharides. Sedangkan yang rantai panjang contohnya adalah pektin, gam, inulin, dan pati resisten. Di antara keduanya juga dapat dikategorikan serat larut menengah, contohnya adalah fisilum, beta-glukan, dan beberapa hemiselulosa, pektin, dextrin, gandum. Untuk serat yang tidak larut, artinya tidak larut di dalam air panas. Contohnya adalah selulosa, lignin, sebagian dari hemiselulosa, sebagian dari pati resisten, kitosan, dan kitin. Sayur dan biji-bijian lebih banyak mengandung serat tidak larut, sedangkan buah lebih banyak mengandung serat larut, namun juga tetap mengandung serat yang tidak larut. Bagaimana peran dari serat larut dan serat yang tidak larut? Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu serat yang larut. Yang pertama, serat larut memiliki fungsi untuk menunda pengosongan lambung, meningkatkan waktu transit usus, dan juga untuk mengurangi penyerapan nutrisi. Sedangkan serat yang tidak larut memiliki fungsi dapat mengurangi atau mempercepat waktu transit usus dan meningkatkan massa tinja, yang mana hal ini berdampak positif pada defekasi, yaitu dapat mengurangi resiko konstipasi. Berdasarkan viskositas dan pembentukan gelnya, sebelumnya viskositas itu adalah kemampuan serat untuk mengikat atau menahan air dan membentuk gel di dalam saluran cerna. Kapasitas serat dalam menahan air ini dapat dipengaruhi oleh struktur kimianya, ukuran partikel, pengolahan, dan pH. Kemampuan serat untuk membentuk gel ketika berinteraksi dengan cairan dapat dipengaruhi oleh struktur kimia dan pengolahannya. Serat yang dapat mengikat air tinggi antara lain ditemukan pada golongan pektin, gam, dan beberapa hemiselulosa.
dan serat pembentuk gel, contohnya adalah beta-glukan, psilum, dan gum. Efek pembentukan gel yaitu yang pertama dapat menyebabkan rasa kenyang karena menunda pengosongan lambung dan meningkatkan waktu transit usus. Kemudian yang kedua memperlambat proses digesti, yang mana tentunya hal ini akan memengaruhi interaksi nutrisi dan enzim. Dan berikutnya adalah untuk memperlambat difusi dan pergerakan zat gizi sehingga akan menurunkan proses absorpsi. Dengan demikian, proses ini akan menyebabkan digesti dan absorpsi karbohidrat. Akibat efek dari serat itu akan menurun sehingga akan menghambat kenaikan kadar glukosa darah. Berdasarkan kemampuan absorpsinya, serat-serat ini biasanya ditemukan di dalam lignin, gum, pektin, beta-glukan, sebagian kitosan, sebagian hemiselulosa yang dapat melekat pada enzim atau nutrisi di saluran pencernaan. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan serat lipid yang dapat menurunkan kadar serum lipid dan serat yang berikatan dengan asam empedu, yang mana ini akan menurunkan produksi dari misel, menurunkan reabsorpsi empedu di ileum, dan meningkatkan ekskresi empedu di dalam feses. Berdasarkan fermentabilitasnya, dapat terbagi menjadi serat yang tidak tercerna, yang mana ini akan mencapai ke dalam kolon atau usus besar, dan difermentasi oleh bakteri, yaitu dalam hal ini akan membentuk short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek. Kemudian fermentasi juga terjadi di dalam kolon proksimal, yaitu di daerah sekitar sekum dan kolon ascendens, yang mana hal ini akan berkurang seiring dengan pergerakan feses menuju kolon transversum. Serat yang tidak dapat difermentasi akan mengikat air dan meningkatkan defekasi, yaitu contohnya ada di dalam selulosa, lignin, sebagian hemiselulosa, sebagian pati resisten, dan psilum. Serat yang dapat difermentasi terbagi menjadi yang pertama serat rantai pendek, serat rantai panjang, serat pembentuk gel, serat yang tidak larut, dan juga pati resisten ataupun polidextrosa dengan berbagai contoh-contoh seperti yang tampak pada slide ini. Bagaimana asupan serat itu berperan di dalam berbagai fungsi di dalam organ kita? Yang pertama, asupan kalori yang lebih rendah, waktu pencernaan yang lebih lama, dan peningkatan pembentukan massa dan rasa kenyang, penurunan penyerapan kolesterol, berkontribusi terhadap penurunan konsentrasi dari LDL. Serat makanan juga meningkatkan ekskresi asam empedu melalui tinja, mengurangi penyerapan kembali asam empedu di dalam usus halus, di mana penurunan asam empedu di dalam siklus enterohepatik ini akan meningkatkan regulasi enzim yang terlibat di dalam produksi asam empedu, yaitu dalam hal ini yaitu CYP7A1. Fungsi dari ini adalah untuk meningkatkan pengambilan LDL dari darah oleh hati melalui peningkatan regulasi dari LDL dan juga CYP51. Oleh sebab itu, semuanya ini akan berdampak pada HMG-CoA reduktase. Penurunan absorpsi lemak karena serat juga mengubah produksi dari adipokin, yaitu contohnya leptin, resistin, dan TNF-alpha, yang mana memainkan peran penting dalam metabolisme lemak atau lipid oleh sel-sel lemak, sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi dari kolesterol. Pembentukan gel juga menunda penyerapan glukosa di usus, menurunkan sekresi insulin, dan juga insulin nanti akan mengaktifkan HMG-CoA reduktase sehingga insulin lebih rendah dan dapat berkontribusi terhadap konsentrasi LDL yang lebih rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jovanovski memperlihatkan bahwa adanya penurunan pada berat badan, indeks massa tubuh, dan lingkar pinggang pada asupan serat dengan nilai median 6,7 gram per harinya dengan durasi yaitu sekitar 10 minggu. Dan penelitian lain juga menilai bahwa bagaimana membandingkan antara asupan sayur dan buah yang tinggi dibandingkan dengan yang rendah,
Ada perbedaan sedikit pada penurunan berat badannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam probiotik dan prebiotik. Probiotik memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu dalam manajemen obesitas. Yang pertama, dapat meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus. Probiotik ini dapat membantu meningkatkan jumlah bakteri baik di usus yang berkontribusi pada pencernaan yang sehat dan dapat membantu mengendalikan berat badan. Kedua, probiotik dapat meningkatkan metabolisme. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat meningkatkan metabolisme lipid dan glukosa yang berpotensi membantu mengurangi lemak tubuh. Ketiga, probiotik juga mengurangi inflamasi, yang mana obesitas sering dikaitkan dengan peradangan kronis. Dan probiotik ini dapat membantu mengurangi peradangan, sehingga juga dapat berkontribusi terhadap penurunan berat badan. Yang keempat, probiotik juga dapat memengaruhi nafsu makan, di mana dia akan memengaruhi hormon yang dapat mengatur atau meregulasi nafsu makan, sehingga membantu mengurangi rasa lapar dan juga meningkatkan rasa kenyang. Yang kelima, probiotik juga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Dengan memperbaiki pencernaan, tentunya probiotik dapat membantu tubuh menyerap nutrisi yang lebih baik dan mengurangi gejala gastrointestinal yang dapat mengganggu program penurunan berat badan. Dan yang keenam, probiotik juga tentunya dapat mendukung kesehatan mental, karena kesehatan usus berhubungan dengan kesehatan mental, dan probiotik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, yang sering kali berkaitan dengan pola makan yang tidak sehat. Mengenai prebiotik, yaitu memiliki artinya pre sebelum dan biotik artinya kehidupan. Secara umum, prebiotik merujuk pada bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan karena dapat merangsang pertumbuhan dan atau aktivitas dari beberapa bakteri di dalam usus besar kita atau kolon. Dengan demikian, prebiotik berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas dari probiotik sehingga berkontribusi pada kesehatan pencernaan dan keseimbangan mikrobiota usus. Beberapa contoh sumber dari prebiotik dalam bahan makanan sumber dapat didapatkan dari bawang, pisang, asparagus, dan juga gandum utuh. Prebiotik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, prebiotik merupakan suatu bahan makanan yang tidak dapat dicerna karena prebiotik ini adalah suatu bentuk serat atau oligosakarida, kemudian yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Prebiotik juga merupakan suatu yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, dan tentunya hal ini akan meningkatkan kesehatan pencernaan. Prebiotik juga memengaruhi metabolisme. Dalam hal ini, berperan dalam meningkatkan penyerapan mineral dan memperbaiki metabolisme lipid. Dan tentunya prebiotik itu tidak dapat menyebabkan kenaikan kadar glukosa darah karena memiliki indeks glikemik yang rendah. Dan tentunya ini juga berperan dalam mengatur kadar glukosa darah kita. Dan beragam sumber dari prebiotik dapat ditemukan dalam berbagai makanan seperti bawang, pisang, asparagus, dan produk gandum utuh. Sifat dari prebiotik ini yaitu harus tahan terhadap pH asam lambung, tidak dapat dihidrolisis oleh enzim manusia, dan juga tidak boleh diserap di dalam saluran pencernaan. Prebiotik juga dapat difermentasi oleh mikrobiota usus, dan juga pertumbuhan ataupun aktivitas bakteri usus dapat dirangsang secara selektif oleh senyawa ini, dan proses ini dapat meningkatkan kesehatan dari host. Keuntungan prebiotik dalam obesitas yang pertama dapat menurunkan pH usus, yang mana hal ini dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan dapat mengurangi invasi patogen dari bakteri yang sifatnya patogen. Kemudian hasil fermentasi dari
Metabolisme ini yaitu berupa short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek akan masuk ke dalam lapisan sel epitel usus yang dapat memodulasi ekspresi dari sitokin sehingga berperan dalam pertumbuhan dan aktivitas dari sel-sel imun dan menurunkan faktor-faktor inflamasi. Prebiotik juga dapat meningkatkan absorpsi mineral ke dalam lumen usus, antara lain yaitu kalsium, besi, ataupun magnesium. Prebiotik memiliki efek dividogenik, menyediakan sumber makanan yang dapat difermentasi yang memungkinkan untuk peningkatan pertumbuhan mikroba tertentu yang menguntungkan populasi seperti Lactobacilli ataupun Bifidobacteria. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan berbagai jenis makanan di dalam suatu formula ataupun suplementasi mungkin yang sering kita temukan pada makanan-makanan bayi seperti kandungan fos dan GOS, yang mana hal ini memberikan manfaat yang baik. Daily added sugar limit berarti batas konsumsi gula tambahan yang disarankan dalam sehari. Gula tambahan adalah suatu gula yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman selama proses pembuatan ataupun penyajian dan bukan merupakan suatu gula alami yang ditemukan dalam buah dan makanan-makanan lainnya. Batas konsumsi ini sering direkomendasikan oleh suatu organisasi kesehatan seperti WHO ataupun American Heart Association yang mana berperan dalam membantu mencegah masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Sebagai contoh, American Heart Association merekomendasikan untuk tidak mengkonsumsi gula lebih dari 6 sendok teh pada perempuan dan pada laki-laki 9 sendok teh per harinya. Gula dan pemanis buatan atau artificial sweetener adalah dua jenis zat yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman, dan keduanya memiliki efek karakteristik yang berbeda. Gula itu sendiri adalah suatu karbohidrat sederhana seperti sukrosa, fruktosa yaitu gula yang berasal dari buah, ataupun glukosa. Sedangkan pemanis buatan adalah suatu zat kimia yang dirancang untuk memberikan rasa manis, seringkali jauh lebih manis daripada gula, tetapi dengan sedikit atau tanpa kalori. Dari sisi sumbernya, gula ditemukan secara alami dalam makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan juga ditambahkan dalam berbagai makanan olahan. Sedangkan pemanis buatan, salah satu contohnya adalah asesulfam, aspartam, sukralosa, dan ataupun stevia. Sebagian besar pada pemanis buatan itu sangat sedikit mengandung kalori sehingga kalorinya dapat kita abaikan, dan pada beberapa klaim itu menyebutkan bahwa pemanis buatan tidak memiliki kalori karena kalorinya sangat kecil sekali. Bagaimana mengenai efek kesehatannya? Gula itu tentunya konsumsi yang secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam masalah-masalah metabolik seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, dan juga stroke. Sedangkan meskipun dianggap aman oleh banyak badan regulasi, artificial sweetener atau pemanis buatan ini juga belum diketahui efek jangka panjangnya. Hingga beberapa penelitian juga mengaitkan penggunaan pemanis buatan ini dalam peningkatan selera makan atau perubahan dalam mikrobiota di dalam usus. Bagaimana dari efek pemanis buatan atau artificial sweetener? Meskipun pemanis buatan ini memberikan rasa manis dengan tanpa memberikan penambahan kalori, namun efeknya bisa ditemukan berbeda pada individu-individu lainnya. Kemudian, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa pemanis buatan itu dapat meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis yang justru sebenarnya bisa menyebabkan peningkatan asupan makanan. Hal ini karena pemanis buatan biasanya akan mengacaukan mekanisme alami di dalam tubuh kita
yang mengaitkan rasa manis dengan kalori, sehingga tubuh bisa berespon terhadap peningkatan rasa lapar. Kemudian pemanis buatan juga dapat memengaruhi mikrobiota usus yang bisa berdampak negatif pada metabolisme dan berpotensi pada peningkatan resiko dari obesitas. Demikian mengenai pembahasan nutrien spesifik pada obesitas. Semoga hal-hal yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.